Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani di mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang teori transkultural model. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini masih tetap dalam kondisi sehat, selalu bisa menjaga kesehatan dengan mematuhi segala anjuran pemerintah terkait dengan penyebaran virus COVID-19, dan semoga masih tetap semangat ya teman-teman untuk tetap bisa melaksanakan PJJ dengan baik. Ini sudah pertemuan kesekian kali yang bisa saya isi, dan untuk kali ini saya akan mengisi tentang teori transkultural model. Ya, baik, langsung saja ke slide berikutnya. Ya, sebelum kita mengenal teori transkultural model, akan lebih baik ketika kita berkenalan dulu ya dengan foundernya atau tokoh keperawatan yang memang sudah menjadi founder atau pencetus pertama kali tentang teori transkultural model ini. Beliau adalah Madeline Leininger, ya, founder dari teori transkultural nursing atau cultural care theory. Beliau adalah seorang pengembang, seorang tokoh di bidang keperawatan yang mengembangkan disiplin di bidang keperawatan. Evolusi dari teorinya disampaikan di beberapa buku yang saat ini pun masih banyak diminati dan menjadi sebuah rujukan bagi pengembangan dunia keperawatan. Di antaranya Culture Care Diversity and Universality, Transcultural Nursing yang sudah mencapai cetak 2 kali di tahun 95 dan 2002. Teori dari Madeline Leininger ini dikenal sebagai teori transkultural, ya. Framework-nya adalah bagaimana kita sebagai sebuah keilmuan mempunyai framework atau sudut pandang cara berpikir dalam menghadapi sebuah fenomena. Dan teori Madeline Leininger ini terkenal dengan nama sunrise model, ya, model matahari terbit. Oke. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang ada di dunia, terutama tokoh keperawatan yang saat ini menjadi konsultan, ya, konsultan yang sudah diakui kepegawaiannya, dan saat ini beliau masih mengajar di Catholic University in Washington DC, ya. Gelar terakhirnya PhD di bidang antropologi di University of Washington. Dia adalah salah satu tokoh yang mengembangkan konsep transcultural nursing dan ethno-nursing research model, ya. Jadi dia konsen pada pengembangan keperawatan yang berbasis pada kultural atau budaya. Oke, langsung saja kita ke konsep-konsep yang beliau tuangkan dalam transcultural model. Ya. Sebagai pendahuluan, Madeline Leininger ini dianggap sebagai pendiri teori keperawatan transkultural, yang teori ini telah berkembang sebagai suatu disiplin dalam keperawatan. Evolusi teorinya dapat dipahami dari beberapa teori, dari beberapa buku yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kemudian teori transkultural nursing ini dikenal juga sebagai teori budaya perawatan. Adapun kerangka teoritisnya digambarkan dalam bentuk seperti sunrise atau seperti matahari terbit, ya. Nanti kita akan kenalan, kita akan lebih jauh lagi bagaimana Leininger ini mengungkapkan tentang teorinya.
Madeleine Leininger, salah seorang tokoh keperawatan, ya, yang salah satu teori keperawatan pertama dan menjadi konsultan keperawatan transkultural global. Ya, ini tadi sudah. Oke. Nah, ini dia skema dulu ya. Ini skemanya dari transcultural nursing. Jadi di dalam lingkaran kecil-kecil ini ada sebuah lingkaran besar di mana perawatan kesehatan terdiri dari generic Fox system, kemudian generic Fox system yang berkaitan dengan professional system. Jadi kedua bagian ini akan saling berhadapan ya, antara generic dan professional system. Nah, di luar lingkaran besar ini ada beberapa faktor dan ini mempengaruhi terhadap healthcare ya. Di antaranya ada teknologi, ada religion atau agama, kepercayaan gitu ya, kinship, kemudian value and worldview assumption atau persepsi tentang nilai ya. Kemudian politik dan law, politik dan hukum, ekonomi, dan edukasi. Nah, seperti apakah faktor-faktor ini menurut Leininger yang berpengaruh terhadap kesehatan dan keperawatan? Nah, kita ke definisi dulu ya sebelum ke teorinya Leininger ini. Nah, yang disebut transcultural nursing atau keperawatan transkultural adalah studi perbandingan budaya untuk memahami kesamaan budaya universal dan perbedaan. Perbedaannya terutama budaya khusus di seluruh kelompok manusia. Jadi keperawatan itu luas sekali ya. Menurut Leininger ini keperawatan itu adalah sesuatu yang luas yang untuk memahami sebuah kesamaan di antaranya budaya universal budaya yang dipercaya secara universal dan perbedaan budaya khusus di seluruh kelompok manusia karena kita ada budaya-budaya yang mungkin yang bisa diyakini secara universal tetapi ada juga budaya-budaya khusus di dalam kelompok-kelompok masyarakat, di dalam kelompok-kelompok manusia yang nantinya juga akan berhadapan dengan keperawatan itu sendiri. Jadi transkultural ini lebih kepada studi perbandingan budaya ya. Jadi perbandingan budaya antara budaya universal dan budaya khusus. Ya. Jadi pertama kali mengembangkan teori ini pada tahun 91. Kita lihat apakah yang dinamakan budaya menurut Leininger. Budaya adalah set nilai, kepercayaan, dan tradisi yang dipegang oleh kelompok tertentu dari orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi di dalam budaya itu ada nilai, ada kepercayaan dan tradisi. Ya, misalnya kalau di Jawa, misalnya ya, di Jawa khususnya Jawa Tengah misalnya, ada banyak kepercayaan yang berkaitan dengan beberapa hal. Ya, contohnya ketika misalnya hamil, tidak boleh membunuh binatang ya. Ya, terlepas dari itu sebuah kondisi atau apa ya, yang jelas itu menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah tradisi dan kepercayaan sehingga itu diwariskan turun-temurun ya dari generasi ke generasi. Gitu. Saya tidak tahu apakah budaya itu pertama kali muncul pada saat nenek moyang kita yang keberapa, tapi yang jelas ketika saya hamil pun ya itu contoh yang paling mungkin real yang saya rasakan adalah itu. Jadi saat hamil orang hamil itu tidak boleh membunuh binatang siapapun, baik apalagi yang hamil maupun suaminya misalnya ya. Nah nanti percayanya nanti
akan terjadi apa-apa dengan anaknya ya. Terlepas dari itu ya. Karena secara empirik hal-hal seperti itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Akan tetapi kenapa cerita itu masih sangat kental, kemudian diwariskan secara turun-temurun, nantinya juga akan terkait dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang didukung atau diyakini oleh kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, budaya juga merupakan keyakinan, kebiasaan, suka tidak suka, adat istiadat, dan ritual belajar dari satu keluarga. Ya, jadi pastinya teman-teman itu punya ciri khas di dalam keluarganya masing-masing ya. Dan itu tidak sama antara keluarga satu dan keluarga yang lain. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang sama, akan tetapi misalnya dalam proses pengambilan keputusan ya, ada beberapa keluarga yang memang ketika ada masalah mungkin diputuskan dengan cara musyawarah. Tetapi ada juga yang cenderung lebih didasarkan pada kepemimpinan salah seorang anggota keluarganya, misalnya ayahnya dan sebagainya, ya. Nah, itu merupakan sebuah kebiasaan dan suka atau tidak suka itu menjadi sebuah adat kebiasaan ya, sehingga tidak mudah untuk menghilangkannya. Selanjutnya, budaya adalah belajar bersama dan ditransmisikan nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktek cara hidup suatu kelompok yang membimbing pemikiran, keputusan, dan tindakan dengan cara yang bermotif. Ya, menggambarkan budaya ini memang cukup luas ya, karena kita hidup di masyarakat pastinya banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima dengan akal sehat. Akan tetapi kenapa hal itu masih ada di sekitar kita? Nah, pastinya itu karena terkait dengan banyak hal. Ya, ada nilai, ada keyakinan, ada norma, ada praktek cara hidup dalam suatu kelompok tertentu. Ya, misalnya yang mungkin kaitannya dengan kesehatan ya, ketika ada anak sakit, kemudian dibaluri tubuhnya dengan bawang merah dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin terlihat sangat tradisional. Akan tetapi ketika orang tersebut percaya karena itu merupakan budaya yang turun-temurun, sehingga ketika hal itu dilakukan ternyata membawa dampak pada kondisi anggota keluarga yang sakit seperti itu. Dan itu tidak bisa hanya dijelaskan dengan akal sehat ya, karena memang kita juga apalagi di Indonesia ya, yang sangat kaya dengan kultur, yang sangat kaya dengan budaya. Nah, apakah hal itu sejalan dengan kesehatan atau tidak? Nah, ini dia yang kemudian nantinya akan menjadi konsen dari teori transkultural model ini. Ya. Selanjutnya, masih terkait dengan budaya, karena teori ini memang sangat konsen terhadap perbedaan budaya ya. Budaya dipengaruhi atau dipelajari oleh setiap generasi melalui pengalaman hidup baik formal maupun informal. Ya, formal itu yang melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti kita kuliah dan sebagainya, maupun informal ya di luar dunia pendidikan secara formal misalnya. Nah, budaya itu kita pelajari di setiap generasi ya melalui pengalaman hidup. Itu yang dinamakan budaya. Adapun bahasa adalah primer melalui sarana transmisi budaya. Jadi transmisi budaya ini akan diturunkan turun-temurun, salah satunya melalui transmisi bahasa. Praktek-praktek budaya tertentu sering timbul karena lingkungan kelompok sosial dan fisik. Ya, praktek budaya, namanya budaya banyak sekali ya, antara orang Jawa, orang Sunda,
orang Sumatera, dan sebagainya, punya ciri khas budaya masing-masing. Budaya praktek dan keyakinan yang disesuaikan dari waktu ke waktu, tetapi mereka terutama tetap konstan selama mereka memenuhi kebutuhan. Jadi yang namanya budaya itu memang akan lebih kekal ya, tidak mudah untuk digeser, tidak mudah untuk dihilangkan dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang tadi mempengaruhi healthcare dalam konsep transkultural nursing ini yaitu agama, ya, di mana agama adalah seperangkat keyakinan dalam kekuatan manusia, ya, berupa kekuatan ilahi atau super, atau kekuatan yang ditaati dan disembah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian kesukuan. Kesukuan ini mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya dan khas dan yang merupakan anggota kelompok tertentu. Antara agama dan kesukuran. Agama ini menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi transkultural, ya, mempengaruhi budaya. Ya. Banyak misalnya kalau saat ini dikaitkan dengan kondisi saat ini itu kan sangat kental sekali ya, bagaimana kita diharuskan untuk sering cuci tangan gitu ya. Nah, padahal ketika seorang Muslim itu melakukan kebiasaan sholat 5 waktu, ya, itu bukan lagi praktek dalam hal agama, tapi juga ada unsur-unsur yang nantinya terkait dengan budaya kebersihan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, ini bisa dikaitkan antara kebiasaan untuk hidup sehat dan juga kebiasaan untuk melakukan rutinitas atau ritual dalam agama dengan teratur. Ya. Oke. Definisi budaya yang terkait dengan budaya yang lainnya adalah etnis. Etnis adalah suatu kesadaran milik kelompok. Ya. Kesadaran ini milik kelompok ini pastinya sudah didasari oleh tadi nilai-nilai yang juga diyakini oleh kelompok tersebut. Kemudian identifikasi budaya. Identifikasi budaya ini merupakan rasa yang menjadi bagian dari sebuah kelompok etnis atau budaya. Ya, identifikasi budaya. Apakah Anda punya identifikasi budaya terhadap kondisi Anda sekarang? Ya, misalnya orang Banyumas gitu ya. Banyak contoh, tapi saya coba ambil dari sisi budaya makanan ya. Makanannya kalau di Banyumas itu terkenalnya yang goreng-gorengan ya. Sehari enggak makan mendoan itu rasanya kurang gitu ya. Ya, itu salah satu identitas budaya yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perawatan, terhadap kesehatan. Contohnya apa? Kenapa orang Banyumas mungkin banyak yang mengalami gangguan jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan budaya orang Banyumas ya, yang senang makanan yang goreng-gorengan seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu identitas budaya yang berpengaruh pada kesehatan dan perawatan. Adapun budaya universal merupakan kesamaan nilai, norma perilaku, dan pola hidup yang serupa di antara budaya yang berbeda. Nilai-nilai ini, norma-norma ini juga bisa kita lihat dari kesamaan atau dalam pola hidup sehari-hari. Kemudian budaya menspesifikasikan nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang cenderung unik untuk budaya menunjuk. Ya, jadi khusus untuk yang spesifik pastinya ini butuh pengamatan ya, butuh pengamatan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Dan nantinya ini akan berpengaruh terhadap proses keperawatan yang diberikan pada pasien yang pastinya dia adalah bagian dari budaya tempat di mana dia tinggal.
Kemudian material budaya mengacu pada benda seperti pakaian, seni, agama, dan seterusnya. Untuk non-materi, budayanya mengacu pada kebiasaan, kepercayaan, bahasa, dan lembaga-lembaga sosial. Adapun cabang kebudayaan terdiri dari orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda, akan tetapi terkait dengan kelompok budaya yang lebih besar. Ya, jadi cabang budaya terdiri dari orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda. Identitas berbeda, tetapi masih terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang disebut bikultural atau dua budaya. Orang yang melintasi dua budaya, gaya hidup dan set nilai. Ya, mungkin karena perpindahan, ya, karena harus pindah bermutasi ke daerah yang lain dalam waktu yang lama, sehingga orang tersebut punya dua budaya. Ya. Kemudian keragaman. Nah, keragaman ini mengacu pada fakta atau keadaan yang berbeda. Keanekaragaman budaya dapat terjadi antara dan dalam kelompok budaya. Berikutnya definisi tentang akulturasi. Orang-orang dari kelompok minoritas cenderung menganggap sikap, nilai, keyakinan, menemukan praktek masyarakat yang dominan sehingga menghasilkan pola budaya yang dicampur. Akulturasi ini jadi bergabungnya ada beberapa budaya yang masing-masing diyakini oleh orang tersebut, ya. Jadi ada beberapa kelompok minoritas yang mengadopsi dari beberapa budaya karena berkaitan dengan pengalaman mereka untuk berinteraksi dengan beberapa budaya yang sempat mewarnai mereka. Kemudian budaya kejutan, keadaan menjadi bingung atau tidak dapat merespon lingkungan berbudaya yang berbeda karena keanehan tiba-tiba, pemahaman dan ketidaksesuaian persepsi orang dan harapan yang dibedakan dari orang lain dengan simbol, ya, seperti budaya, biologi, wilayah, dan agama. Selanjutnya kelompok etnis. Berbagi warisan sosial dan budaya umum yang diwariskan kepada generasi berturut-turut. Ini yang menjadikan kelompok etnis ini menjadi sebuah bagian dari transkulturalisme. Adapun etnis identitas mengacu pada perspektif subjektif dari warisan orang dan rasa milik kelompok yang dibedakan dari kelompok lainnya. Etnis, nah, etnis Tionghoa, etnis Jawa, etnis Batak, dan sebagainya. Pastinya punya identitas sendiri, ya. Dan identitas itu akan membedakan dengan kelompok yang lainnya. Kemudian ras. Klasifikasi orang sesuai dengan karakteristik biologis bersama penanda genetik atau fitur. Tidak semua orang dari ras yang sama memiliki budaya yang sama, ya. Tidak semua ternyata, ya. Walaupun rasnya sama, tetapi budayanya berbeda, ya. Karena manusia memang terpengaruh oleh budaya di mana dia tinggal, sehingga akan sangat riskan manakala kita tidak teliti. Meskipun mungkin dia seorang warga keturunan asing, warga keturunan Arab misalnya, akan tetapi dari generasi berapa gitu, ya, nenek moyangnya sudah berdiam diri di Pulau Jawa, sehingga dalam kebiasaan kesehariannya pun sudah tidak membawa lagi ras asal mereka, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka hidup sesuai dengan suku atau budaya di mana mereka tinggal. Ya. Kemudian kesadaran budaya. Ini adalah pemeriksaan latar belakang
yang mendalam dari diri sendiri, mengenali bias dan prasangka dan asumsi tentang orang lain. Ya. Jadi kita harus sadar budaya kita apa, sehingga ketika nanti keperawatan, manakala kita mendapatkan perawatan kesehatan, itu akan lebih mudah bagi seorang perawat itu untuk menentukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan budaya dari pasiennya. Kemudian perawatan sesuai dengan budaya. Perawatan yang sesuai pola kehidupan, menghargai masyarakat dan seperangkat makna yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri, bukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, jadi perawatan yang sesuai dengan budaya ini disesuaikan dengan pola kehidupan untuk tetap menghargai masyarakat dan seperangkat makna yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri, bukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Contoh khasnya dari ini adalah ketika seorang orang desa yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit. Bagaimana sih fenomena di sekitar kita itu? Jadi kalau ada yang sakit itu rombongan gitu ya, harus walaupun pakai kolbak gitu ya, mobil bak yang terbuka, tapi karena ada keterikatan dengan si pasien, budaya di kampung mereka kalau ada yang sakit itu nengok gitu ya, nengoknya rame-rame, padahal itu tidak sesuai dengan aturan yang di rumah sakit, harusnya sedikit-sedikit. Tapi ternyata karena budaya itu sudah melekat, tuh sampai sekarang pun masih sulit ya untuk dihindari gitu. Walaupun peraturan di peraturan di rumah sakit itu juga ketat, akan tetapi ketika berhadapan dengan budaya seperti itu, ternyata kita juga tidak mudah untuk menghindarinya. Nah, jadi akan sangat bijaksana manakala kita tetap berusaha menegakkan aturan yang ada di rumah sakit, ya, dengan tetap bisa menjelaskan bahwa risiko yang terjadi misalnya ketika semua orang itu harus menengok dalam waktu yang bersamaan. Ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, wabah corona. Hal ini harus dijelaskan pada klien dan keluarganya, dan juga saudara-saudaranya. Secara umum, mungkin memang melanggar peraturan, akan tetapi beda lagi ketika si pasien ini memang juga menganggap ketika ditengok ya, maaf, ketika ditengok itu jadi menjadikan mereka menjadi lebih senang, bahagia. Dan ketika bahagia karena mendapat perhatian dari tetangga, dari keluarga yang lainnya, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Karena pasien yang bahagia, yang senang, jadi semangat dan sebagainya, itu juga nantinya akan berpengaruh ya. Nah, ini kaitannya antara keperawatan dengan budaya. Perawat kompeten dalam budaya adalah bagaimana seorang perawat itu mempunyai kemampuan praktisi untuk bekerja, peduli dalam menjembatani kesenjangan budaya, bekerja dengan perbedaan budaya, dan memungkinkan klien serta keluarganya untuk mencapai kepedulian bermakna dan mendukung. Ya, klien dan keluarga itu menjadi objek pelayanan kita subjek pelayanan kita, maaf. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus juga bekerja dengan perbedaan budaya. Jadi tidak memaksakan budaya kita pada pasien. Berikutnya keputusan perawatan. Menurut Leininger tahun 91, keputusan perawatan itu manakala keputusan itu dapat mengidentifikasi 3 keputusan keperawatan dan tindakan untuk mencapai perawatan budaya yang sesuai maupun tidak sesuai. Yang sesuai atau serasi. Seperti halnya yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan dan pelestarian budaya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita merawat budaya-budaya lokal yang masih dipercaya oleh pasien itu malah dihilangkan
bilang tidak sesuai atau dan sebagainya. Nah, ini harus kita kaji ya, bahwa memang ada beberapa budaya yang ternyata memang bermanfaat bagi kesehatan keluarganya. Seperti itu. Kemudian pemeliharaan dan pelestarian budaya, perawatan mengakomodasi atau negosiasi tentang budaya. Terakhir, perawatan budaya, repatterning atau restrukturisasi. Jadi bagaimana menjalin kembali partnering ya, dan restrukturisasi kembali ke struktur yang awal, tidak melenceng sana melenceng sini seperti itu ya. Nah, ini salah satu juga yang menjadi konsentrasi perawat dalam hal pengambilan keputusan. Konsep utama dari Leininger adalah penyakit dan kesehatan dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk persepsi, keterampilan mengatasi, serta tingkat sosial pasien. Kompetensi budaya merupakan komponen penting dari keperawatan. Budaya mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Hal ini mendefinisikan tentang kesehatan, penyakit, dan pencari tahuan dari penyakit atau kesusahan. Pengetahuan agama dan budaya merupakan unsur penting dalam perawatan kesehatan. Konsep kesehatan yang diselenggarakan oleh banyak budaya dapat mengakibatkan orang memilih untuk tidak menjadi prosedur modern perawatan medis. Ya, ini sudah mulai dirasakan kita ya, bagaimana pertumbuhan dari misalnya pengobatan herbal dan sebagainya. Itu pastinya juga didasarkan pada budaya. Selanjutnya, penyedia layanan kesehatan harus fleksibel dalam desain program, baik itu kebijakan dan pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan dan keprihatinan penduduk beragam budaya, kelompok-kelompok yang mungkin ditemui. Sebagian besar kasus penyakit awam memiliki sebab-sebab beberapa dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk diagnosis. Pengobatan dan penyembuhan termasuk rakyat dan intervensi medis barat. Kemudian lanjutannya adalah penggunaan model transkultural atau tradisional atau alternatif penyedia layanan kesehatan secara luas, bervariasi dan dapat datang ke dalam konflik dengan model barat praktik perawatan kesehatan. Selanjutnya, dari beberapa keterangan di atas, kita bisa melihat sebagian besar kasus penyakit awam memiliki sebab akibat beberapa dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk diagnosis, pengobatan, dan penyembuhan, termasuk rakyat dan intervensi medis barat. Ya, jadi kadang ada beberapa kondisi yang memerlukan pendekatan secara budaya, bukan lagi pendekatan secara medis. Penggunaan model tradisional atau alternatif penyedia layanan kesehatan secara luas, bervariasi, dan dapat datang ke dalam konflik dengan model barat, praktik keperawatan kesehatan. Budaya panduan perilaku dalam cara diterima untuk orang-orang dalam kelompok tertentu sebagai budaya tersebut berasal dan berkembang dalam struktur sosial melalui interaksi personal, antar personal. Untuk perawat, untuk bisa berhasil memberikan keperawatan pada klien dari komunikasi antar budaya yang berbeda atau etnis latar belakang budaya yang efektif yang harus dilakukan. Dalam hal ini, bagaimana seorang perawat itu menjembatani atau menjadi fasilitator antara beberapa budaya yang dipercaya atau
diyakini oleh pasien. Untuk aplikasi dari teori Leininger ini adalah bagaimana mengembangkan pemahaman, rasa hormat, dan penghargaan atas individualitas dan keragaman keyakinan pasien, nilai-nilai spiritualitas, dan penyakit budaya terkait artinya, penyebab, pengobatan, dan hasil dari perawatan. Untuk mendorong dalam mengembangkan dan memelihara program secara fisik, emosional, dan spiritual, perawatan diri memperkenalkan seperti Ayurveda dan Karma Panca. Nah, ini biasanya masuk ke dalam terapi-terapi yang dikhususkan untuk beberapa kondisi. Salah satunya adalah dalam keperawatan ya. Ini diajarkan Ayurveda dan Pancakarma ini di terapi modalitas. Selanjutnya, kesehatan dalam praktik kultur yang berbeda. Penggunaan benda perlindungan. Benda pelindung dapat dipakai atau dibawa atau digantung di rumah. Pesona dikenakan pada string atau rantai di sekitar leher. Pergelangan tangan atau pinggang untuk melindungi pemakainya dari mata jahat dan roh jahat. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keilmuan secara modern ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan kesehatan seorang. Akan tetapi ketika budaya itu masih ada, masih melekat, bagaimana sikap kita sebagai seorang perawat? Ya, tetap harus menghormati ya, tidak melarang langsung drastis seperti itu, karena dengan sikap seperti itu nantinya pasien malah akan semakin jauh dari dunia medis atau dari tenaga kesehatan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Nah, untuk ini penggunaan benda-benda pelindung. Ya, jadi saya dulu juga pernah ketika di Bandung menemukan beberapa wanita hamil itu selalu mengkancing kain kecil, entah itu yang namanya jimat atau apa gitu ya. Nah, bagaimana konsep kita untuk melarangnya? Pastinya tidak langsung dilarang begitu saja ya, karena itu akan menyebabkan pasien kemudian menjadi denial dan sebagainya. Kemudian penggunaan zat. Hal ini diyakini bahwa bagian dari zat tersebut, makanan dan sebagainya, dapat dicerna untuk mencegah penyakit. Misalnya makan bawang putih mentah atau bawang merah akan mencegah terjadinya menggantungnya mereka, misalnya ini budaya ya, di budaya mereka seperti itu. Berikutnya faktor ekonomi yang mempengaruhi terhadap kesehatan dan keperawatan. Faktor-faktor seperti pengangguran, setengah pengangguran, tunawisma, kekurangan kemiskinan, asuransi kesehatan, mencegah orang memasuki sistem perawatan kesehatan. Ya, jadi banyak hal yang kemudian mempengaruhi atau bahkan menyebabkan seseorang tersebut tidak mencari pertolongan pada saat dia sakit ke dunia medis, justru ke orang lain seperti itu. Berikutnya orientasi waktu. Hal ini bervariasi untuk kelompok budaya yang berbeda-beda. Untuk ruang pribadi, bagaimana menghormati ruang pribadi klien saat melakukan prosedur keperawatan. Perawat juga harus menyambut, mengunjungi anggota keluarga dan keluarga. Jadi bukan hanya pasien yang kita rawat dan kita kemudian hormati, akan tetapi pasien itu sendiri juga harus mendapatkan penghormatan dari kita. Keperawatan, proses dan peran perawat. Di dalam teori transkultural nursing ini, di manakah posisi kita sebagai seorang perawat? Tentunya
ada beberapa hal yang menurut Ranger ini bisa kita jadikan acuan. Tentukan warisan budaya klien dan kemampuan bahasa. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang dari luar Jawa, kemudian nanti pas praktek, hampir rata-rata orang Jawa. Nah, Jawanya ini juga Jawa yang mana? Apakah memang misalnya masih orisinil atau memang agak terpengaruh dengan budaya yang tadi melarang untuk bergaul bebas seperti itu. Perawat menentukan apakah ada kepercayaan kesehatannya berhubungan dengan penyebab penyakit atau masalah. Kumpulkan informasi bahwa setiap pengobatan rumah, orang tersebut mengambil untuk mengobati gejala. Perawat juga harus mengevaluasi sikap mereka terhadap perawatan etnis. Evaluasi diri membantu perawat untuk menjadi lebih nyaman ketika memberikan perawatan kepada klien dari berbagai latar belakang. Memahami pengaruh budaya, ras, dan etnis pada pengembangan hubungan emosional sosial, praktik bagaimana membesarkan anak dan sikap terhadap kesehatan. Mengumpulkan informasi tentang status sosial, ekonomi, keluarga, dan pengaruhnya terhadap promosi kesehatan dan keperawatan, identifikasi praktik-praktik keagamaan dari keluarga, dan pengaruh mereka pada keyakinan promosi kesehatan dalam kultural. Kemudian memahami karakteristik umum dari kelompok etnis utama, tetapi selalu individualis perawatan. Diagnosa keperawatan untuk klien harus mencakup potensi masalah dalam interaksi mereka dengan sistem perawatan. Kemudian bagaimana memahami masalah yang melibatkan efek budaya. Perencanaan dan pelaksanaan intervensi keperawatan harus disesuaikan sebanyak mungkin dengan latar belakang budaya klien. Ya, jadi sekali lagi dalam menerapkan asuhan keperawatan, Madeline Leininger ini sangat memperhatikan atau menghargai adanya perbedaan budaya. Ya. Evaluasi harus mencakup perawatan evaluasi diri, dari sikap dan emosi terhadap pemberian asuhan keperawatan kepada klien dari latar belakang budaya dan beragam. Evaluasi diri oleh perawat sangat penting karena peningkatan keterampilan untuk interaksi. Nah, ini gambaran atau framework dari transcultural nursing atau kita kenal dengan Sunrise Model. Ya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Tadi sudah dibahas di slide-slide sebelumnya, bagaimana keperawatan itu akan terkait dengan banyak hal. Ya. Ketika hal-hal tersebut kemudian ada yang mengalami pergeseran atau bahkan hilang, itu pastinya akan mempengaruhi seluruh sistem yang ada di tempat tersebut. Kesimpulannya dari teori-teori Leininger ini adalah perawat perlu menyadari dan peka terhadap kebutuhan budaya klien. Praktik keperawatan saat ini menuntut perawat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan budaya kelompok yang beragam, memahami realitas sosial dan budaya keluarga, memahami komunitas klien, mengembangkan keahlian untuk menerapkan strategi budaya yang dapat diterima dan memberikan dampak pasiennya ini bisa sembuh ya. Nah, ini referensinya bisa dicek, bisa dalam kondisi file dan sebagainya ya, agar mudah dipelajari. Ya, ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti,
silakan bisa lanjut di forum diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.